Cloud computing merupakan salah satu teknologi yang menggunakan istilah metafora dari salah satu benda yang ada di langit, yaitu awan. Di video ini akan kita bahas sama-sama mengenai konsep dasar dari cloud computing tersebut dan apa saja kegunaannya. Perhatikan videonya baik-baik dan selamat menyaksikan. Secara arti, cloud computing berarti komputasi awan. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut. Karena akhir-akhir ini penggunaan teknologi sangat dibutuhkan untuk diimplementasikan di berbagai sisi kehidupan manusia, seperti industri bisnis, pendidikan, bahkan pemerintahan. Lalu sebenarnya apa sih cloud computing ini? Cloud computing ini dari namanya meniru fungsi atau cara kerja dari awan. Bayangkan jika kita bisa menyimpan atau mengambil data dimanapun dan kapanpun yang kita mau, seperti halnya awan. Awan selalu ada dimanapun dan kapanpun kita berada, entah itu di negara lain, bahkan di waktu-waktu yang lainnya, baik pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Awan itu selalu ada. Sehingga analoginya adalah kita dapat menyimpan dan mengambil data tersebut dimanapun dan kapanpun yang kita inginkan. Penerapan cloud computing, khususnya untuk media penyimpanan, sudah banyak sekali diterapkan di beberapa perusahaan-perusahaan digital besar. Seperti contoh dari Google, ada Google Drive. Yang berikutnya ada IBM, yaitu Blue Coat Initiative. Dan dari Telkom, dia ada Telkom Cloud, yang dimana mereka memfasilitasi seluruh konsumennya untuk melakukan penyimpanan data secara virtual. Selain itu, cloud computing juga ternyata menjadi solusi dari berbagai permasalahan IT yang ada sekarang. Mengapa? Karena cloud computing ini selain bisa kita gunakan dimanapun dan kapanpun yang kita inginkan, dia juga ternyata hemat atau ramah lingkungan. Faktor yang pertama adalah masalah biaya. Dengan digunakannya cloud computing, tentu kita akan menambah daya simpan dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk penyimpanan data tersebut. Selain itu, kita juga tidak perlu repot-repot untuk membeli server, dan kita juga tidak perlu repot-repot untuk membeli perangkat pendukungnya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya ketika kita ingin membuat website kita mengudara atau online atau berada di internet, kita memerlukan sebuah media penyimpanan atau server atau peladen yang kita simpan di World Wide Web. Dengan adanya cloud computing, server tersebut sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak diperlukan lagi. Yang harus kita lakukan adalah kita hanya tinggal menggunakan jasa-jasa penyedia hosting web yang dimana kita bisa manfaatkan jasa tersebut sebagai pengganti sarana server yang kita harus beli. Selain kita tidak perlu menyediakan server, kita juga tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk melakukan maintenance terhadap server tersebut. Yang berikutnya adalah masalah ruang dan tempat. Sebagaimana yang kita tahu, jika kita membeli sebuah server, tentunya server tersebut tidak bisa kita tempatkan di sebarang tempat. Server tersebut harus memiliki fasilitas pendukung khusus seperti layanan AC 24 jam, layanan listrik 24 jam, dan operator yang harus melakukan maintenance. Dengan kita menggunakan cloud computing, tentunya ini akan sangat menguntungkan. Kita tidak perlu lagi memerlukan ruang-ruang tersebut. Dan tentunya ini mendukung Green IT, yang dimana efisiensi energi dan paperless sangat dibutuhkan pada era globalisasi sekarang. Dan yang terakhir adalah masalah kenyamanan. Dengan menggunakan cloud computing, tentunya data yang kita simpan sudah terjamin keamanannya.
Di samping itu, pengembangan dan perawatan pun kita bebankan terhadap penyedia jasa cloud computing tersebut. Dan real-time access yang kita bisa dapatkan dimanapun dan kapanpun yang kita mau. Dan tentunya cloud computing tersebut dibangun dengan infrastruktur yang memadai karena penyedia-penyedia jasa layanan cloud computing tersebut mereka memikirkan bagaimana memenuhi ekspektasi dari konsumen yang mereka layani. Saat ini, Google telah menyediakan layanan yang namanya Google Workspace, yang mana Google Workspace ini dapat mendukung beberapa orang untuk bekerja sama atau berkolaborasi secara real-time terhadap aplikasi perkantoran atau file-file yang digunakan secara bersamaan. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi beberapa organisasi yang bekerja dalam skala yang besar, seperti contoh instansi pendidikan di Universitas Nusa-Putra. Dengan banyaknya departemen yang berada di Universitas Nusa-Putra dan ribuan mahasiswa yang tersedia di sini, tentunya para pegawai dan karyawan Universitas Nusa-Putra ketika ingin bertukar informasi atau mengerjakan dokumen tertentu bisa dilakukan secara kolaborasi yang real-time menggunakan Google Workspace. Selain itu, bagi mahasiswa-mahasiswa, mereka dapat mengerjakan tugas secara bersama-sama yang seringkali diberikan oleh dosen secara berkelompok, dan mereka lakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga progres-progresnya dapat terlihat dari masing-masing anggota. Dengan adanya Google Workspace, membuat dunia industri sekarang sudah tidak lagi mempermasalahkan tentang ruangan kerjanya. Sekarang, paradigma mengenai ruangan kerja sudah berpindah, yang dimana karyawan dapat bekerja dimanapun dan kapanpun yang mereka inginkan, selagi ada koneksi internet, asalkan produktivitas tetap terjaga. Google Workspace juga merubah paradigma atau cara pandang beberapa perusahaan besar yang bergerak dalam dunia teknologi informasi untuk memberikan kenyamanan kepada para pekerjanya. Hal ini terbukti efektif dengan menurunnya tingkat stres kepada seluruh karyawan dan meningkatnya efektivitas kinerja dalam menunjang kebutuhan organisasi. Demikianlah video pembahasan pada bab cloud computing ini. Mudah-mudahan kalian semakin terinspirasi untuk menggunakan teknologi ini dalam berkolaborasi bersama secara real-time untuk menunjang efektivitas kinerja. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu berikutnya.